Setiap saya menanam stekan, pertama saya tidak membuang daunnya untuk menjaga nutrisi yang di dalam batang ini tetap ada. Karena kalau dibuang daunnya maka akan mengeluarkan getah. Nah, getah itulah semakin banyak membuang daun maka akan semakin banyak getah yang keluar, yang mengakibatkan si batang ini akan kering. Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore ini saya akan mengecek bahanan stekan yang kurang lebih 2 minggu ke belakang saya tanam. Untuk jenisnya beberapa kimeng atau Picus microcarpa. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita cek perkembangannya ya. Nah, di sini ada beberapa stekan. Kalau yang ini sudah kurang lebih 6 bulanan. Nah, yang ini juga stekan. Untuk cara steknya, sengaja memang saya tidak membuang daun-daunnya, jadi saya hanya memotong lalu saya tancapkan begitu saja. Tapi perkembangannya sekarang sudah mulai segar lagi. Nah, sudah muncul pucuk-pucuk baru. Jadi memang cara saya menanam stekan, saya melakukan penanamannya sama sekali tidak mengurangi daunnya, karena yang saya tahu faktor kegagalan dari stek itu, pertama yang mengakibatkan kegagalan itu akibat pengeringan pada batang, lalu yang kedua akibat pembusukan pada pangkal bawah. Nah, untuk contoh di sini sangat lebat daunnya, sama sekali tidak saya buang pas saya menanamnya. Sudah saya pastikan ini kondisinya pasti hidup. Kenapa saya tidak membuang daunnya? Pertama, yang saya tahu, ketika daun ini dibuang waktu penanaman maka akan keluar getahnya. Semakin banyak daun yang dibuang maka akan semakin banyak getah yang dikeluarkan. Nah, disitulah akan terjadi pengeringan pada batang, karena nutrisi yang tersimpan dalam batang ini habis keluar yang berupa getah. Terus faktor lain yang membuat kegagalan itu faktor dari kebusukan pada pangkal bawah. Ntar saya lihat dulu contohnya yang ini saja. Nah, yang ini saja. Ini sudah 2 minggu, saya pastikan ini pasti akan hidup. Nah, yang membuat kegagalan pada apa tadi, yang kedua yang mengakibatkan kegagalan itu faktor dari kebusukan pangkal bawah ini. Itu biasanya diakibatkan
terlalu banyak menyiram, lalu si posisi batangnya ini terlalu dalam, menancapkan ke medianya terlalu dalam, sehingga akan menimbulkan kebusukan yang bisa merambat ke atas kebusukannya. Makanya setiap saya menanam stekan, pertama saya tidak membuang daunnya untuk menjaga nutrisi yang di dalam batang ini tetap ada. Karena kalau dibuang daunnya maka akan mengeluarkan getah. Nah, getah itulah semakin banyak membuang daun maka akan semakin banyak getah yang keluar, yang mengakibatkan si batang ini akan kering. Cara menanamnya, saya di sini saya menancapkannya paling sekitar 2 sentian. Untuk menjaga tetap stabil, tidak goyang, maka saya menggunakan bambu seperti ini. Jadi yang menancap ke dalamnya ini bambu ini. Kalau batang stekannya ini hanya sekedar menempel saja. Silakan buat teman-teman yang mau mencoba cara saya, karena saya sudah mencobanya sendiri dan hasilnya ya berhasil seperti ini. Nah, sudah tumbuh lagi pucuk-pucuk baru. Jadi kalau soal daun, biarkan saja seutuhnya, karena nanti juga si pohon ini akan menggugurkan daunnya sendiri. Nah, di sini ada salah satu daun-daun yang menguning, tetapi hanya sebagian, tidak keseluruhan. Paling bisa dibilang 2%-an lah terjadi pengguguran pada daun. Untuk yang lainnya masih subur. Ini sudah 2 minggu sejak saya tanam, sudah saya pastikan ini akan hidup. Kenapa saya meyakinkan itu? Karena saya sudah mencobanya dan kebanyakan pada hidup. Untuk jenisnya kimeng semua, dengan metode dan cara yang sama juga. Nah, ini juga sama, tidak dibuang daunnya. Yang ini juga sama. Nah, jadi itulah cara saya menanam stekan. Apalagi dari jenis ficus itu menurut saya ya bisa dikatakan sangat mudah kalau tahu caranya. Oke, demikian saja sih, cuma update bahan stekan saja. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Salam nonila, bebas.